Prank saat ini memang masih menjadi tren di kalangan anak muda, khususnya YouTuber. Banyak sekali konten-konten prank untuk mengerjai seseorang namun berkedok bercanda. Tak jarang prank yang dilakukan terhadap orang lain cenderung berlebihan hingga ada yang berujung kematian. Nah pemirsa, berikut ini adalah 5 kasus prank yang berujung kematian. Sergei Kasper, anak baik yang kerap dibully. Pada 2014, seorang pelajar bernama Sergei Kasper yang mengenyam ilmu di Polytechnic College No. 8 di Rusia harus menerima bully yang parah. Ia dikenal sebagai orang yang baik, periang yang membuat orang-orang di sekitarnya suka membulinya. Teman-temannya kerap menyergap Sergei, mengikat dan menutupnya dengan plastik sampai Sergei tidak dapat bergerak. Mereka membawa Sergei ke toilet kemudian menariknya ke dalam kelas. Sergei sempat terjatuh saat temannya membuli, parahnya ia terjatuh ke meja guru sehingga organ dalamnya terjadi pendarahan. Sergei pun terjatuh namun teman-temannya tetap menertawakannya. Ketika dibawa ke rumah sakit, Sergei meninggal dunia. Adrian Broadway, prank Halloween berujung penembakan. Bagi masyarakat Amerika Serikat, tanggal 31 Oktober merupakan hari Halloween yang biasanya diisi dengan aktivitas trick or treat, mengukir labu, juga berdandan dengan kostum-kostum yang menyeramkan. Selain itu, ada pula tradisi melempar telur, tisu toilet, hingga mayonaise ke rumah-rumah warga. Adrian Broadway merupakan seorang remaja berusia 15 tahun yang ikut memeriahkan perayaan Halloween bersama teman-teman sebayanya. Dari tahun ke tahun, tradisi ini memang sudah dilakukan oleh Adrian dan banyak orang lainnya. Namun pada Halloween tahun 2014 ternyata menjadi perayaan terakhir Adrian. Setelah melakukan prank dengan melempar telur, tisu dan juga mayonaise ke mobil salah satu warga, seorang pria tiba-tiba keluar dari rumah dan menembaki Adrian dan teman-temannya secara membabi buta. Premila Lal, prank berujung lubang di dada. Mengerjai seseorang memang sangat mengasyikkan bagi beberapa kalangan. Berbagai macam jenis prank kini semakin banyak dan viral di sosial media. Sama halnya yang dilakukan oleh Premila Lal, berencana membuat kejutan di rumah temannya dengan bersembunyi di dalam lemari pakaian. Kini ia kritis di rumah sakit setempat. Cerita dimulai saat ia bersembunyi di dalam lemari pakaian untuk mengagetkan sahabatnya. Namun seorang house sitter usia 21 tahun membuka lemari tersebut lalu berteriak karena terkejut. Mendengar teriakan yang sangat keras, sang anak dari sahabat Premila Lal yang sedang bermain game bergegas langsung mengambil senjata, mengira ada tindakan kejahatan di dalam rumahnya. Naas ia menembakkan peluru ke arah Premila yang membuatnya terluka parah dan kritis selama berbulan-bulan. Randy Litanli ditabrak mobil karena prank. Kebanyakan masyarakat menghabiskan waktu luangnya dengan melakukan hal-hal positif untuk pengembangan diri seperti membaca buku, berolahraga, dan lain-lain. Namun berbeda dengan yang dilakukan Randy Litanli, lelaki berusia 44 tahun ini berniat bikin prank dengan cara pakai kostum menyerupai Bigfoot, sebuah makhluk legendaris menyerupai monyet berbadan tinggi besar. Randy mengejutkan orang-orang yang lewat di sekitar hutan dengan kostum Bigfootnya. Merasa kaget dan takut, salah seorang pengendara menabrakkan mobilnya ke arah Randy, yang akhirnya membuat Randy meregang nyawa di tempat dan tak bisa diselamatkan. Speak to Kate, please, my granddaughter. Oh yes, just hold on. Jacinta Saldanha. Jacinta Saldanha adalah seorang perawat di Rumah Sakit King Edward VII tempat Kate Middleton memeriksakan kehamilan pertamanya. Kala itu kehamilan Duchess of Cambridge mengalami sedikit masalah dengan morning sickness. Berita ini pun menjadi santapan para awak media termasuk sebuah radio di Australia yang membuat prank dengan berpura-pura menjadi Ratu Inggris. Penyiar radio Mel Drake dan Mike Christian menelpon pihak rumah sakit dan menanyakan detail perawatan terhadap Kate. Sebagai perawat yang menangani proses kehamilan Kate, Jacinta merasa frustasi dan malu dengan kejadian ini. Perempuan 46 tahun ini ditemukan bunuh diri dengan meninggalkan catatan menyalakan radio ini sebagai penyebab kematiannya.